Bab 168. Menghajar diri sendiri. Organisasi Black Dragon adalah fraksi dunia bawah yang didirikan oleh Dewa Kuda, bisa dibilang merupakan fraksi dunia bawah terbesar di Provinsi Jiangnan. Orang-orang di dalamnya sangat banyak, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Setelah meninggalkan Universitas Jiangnan, Juna segera menuju ke organisasi Black Dragon untuk memberikan kabar pada Zen. Dasar anak tengil, berani-beraninya kau merebut wanita kami, lihat bagaimana Tuan Muda Ma menghabisimu. Juna tersenyum dingin dalam hati. Mendengar kabar itu, Zen terdiam sejenak, lalu berkata pada Juna, kerja bagus, kelak jika kau bertemu suatu masalah, organisasi Black Dragon pasti akan membantumu. Terima kasih, Tuan Muda Ma. Juna memang berkata demikian di bibirnya, tapi ia sendiri bergumam dalam hatinya. Reaksi Tuan Muda Ma ini tidak beres. Dulu Juna juga pernah memberikan kabar seperti ini satu kali, lalu pada akhirnya pria yang mendekati Aurelia itu berakhir sangat mengenaskan, kedua kakinya patah, dan dipatahkan pada hari itu juga. Menurut bayangan Juna, saat mendengar kabar ini, Zen pasti akan marah besar, lalu membawa beberapa anggota organisasi Black Dragon untuk menghadang Louis di depan pintu gerbang Universitas Jiangnan. Tapi Zen tidak berbuat demikian. Hal itu membuat Juna sangat bingung. Junan tentu saja tahu, Zen dari awal sudah menyerah akan perasaannya terhadap Aurelia, bagaimanapun dulu karena Aurelia ia telah menghadapi sebuah keberadaan yang sangat menakutkan, dan membuat awahnya kehilangan satu tangannya. Mana mungkin ia berani mendekati Aurelia lagi. Namun Zen berkata, kerja bagus pada Juna, karena ada pikiran lain. Meskipun ia sudah tidak berani mendekati Aurelia lagi, tapi ayahnya, Sang Dewa Kuda pernah memberitahunya, kelak kalau ia bertemu dengan kultivator itu lagi, ia harus bersikap sangat hormat, meski harus menjadi anjingnya sekalipun, itu juga merupakan suatu hal yang menjaga kehormatan leluhur mereka. Dan sekarang Aurelia sangat dekat dengan kultivator itu. Hari ini, ada seorang pria yang tidak takut mati yang mendekati Aurelia, itu sama artinya dengan ingin melawan kultivator itu. Kalau sampai kultivator itu tahu, berarti ia telah melakukan sebuah hal yang berjasa. Dan kultivator itu, tentu saja adalah Louis. Oleh karena itu, Zen langsung mencari ayahnya untuk merundingkan hal ini. Begitu mendengarnya, Dewa Kuda juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik. Sejak awal dia ingin membuat Louis menjadi anjingnya. Oleh karena itu ia berusaha dengan susah payah untuk mendapatkan kontak Louis, dan meneleponnya, "Senior, ini aku, Ma kecil." Di hadapan Louis, ia tidak berani memanggil dirinya Dewa Kuda, ia hanya bisa memanggil dirinya dengan sebutan Ma kecil. Dewa Kuda. Louis malah tercengang sejenak, lalu dengan bingung ia bertanya, "Kenapa kau bisa memiliki nomorku?" "Aku mendapatkannya dari Liu Zhao, aku menelepon senior tiba-tiba seperti ini, aku berharap sebuir tidak merasa terganggu," kata Dewa Kuda dengan penuh hormat. "Cepat katakan apa yang ingin kau katakan." "Senior, begini, hari ini tanpa sengaja aku menyadari satu hal, ada seorang anak tidak tahu diri, yang ternyata berani mendekati wanita Anda." "Wanitaku?" Louis bingung, apakah ada lalat lagi yang muncul di sekitar kakak-kakaknya? Sepertinya tidak, bukankah lalat-lalat itu sudah diusir olehnya? Melihat dia kebingungan, Dewa Kuda pun mengira bahwa wanita milik Louis terlalu banyak, dan tidak tahu siapakah yang ia maksud. Oleh karena itu ia berkata, "Nona konglomerat dari keluarga Sen, Aurelia Sen." "Aurelia Sen." Louis menatap gadis di sebelahnya dengan ekspresi yang aneh. Seketika ia pun mengerti apa yang terjadi. Dengan pura-pura marah ia berkata, "Siapa?"
Orang buta mana yang beraninya menggoda wanitaku? Kudengar dia adalah seorang guru baru di Universitas Jiangnan. Berani sekali dia, tapi sayang aku sekarang tidak ada di ibu kota provinsi. Segera habisi anak itu, beritahu dia kehebatanku. Baik, senior, tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini sampai Anda puas. Dewa Kuda tersenyum senang sambil menutup teleponnya. Haha, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk memperlihatkan ketulusannya pada senior Lu. Dia pasti harus menghabisi orang tidak tahu diri itu dengan tangannya sendiri, dan menunjukkan kehebatannya. Dewa Kuda sangat bersemangat, ia hendak turun tangan sendiri. Orang yang bertugas untuk membawa jalannya adalah Juna Yang. Awalnya, saat Juna memberikan kabar itu pada Zen, melihat reaksi Zen yang tidak begitu besar, ia mengira ia tidak bisa memberi pelajaran pada Louis. Ia tidak tahu ternyata Dewa Kuda malah ingin turun tangan sendiri. Siapa itu Dewa Kuda? Raja naga dari dunia bawah provinsi Jiangnan, merupakan seorang kultivator yang sangat hebat. Anak tengil, jangan salahkan aku licik, salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Beraninya kau membuat masalah dengan orang sehebat ini. Haha, setelah masalah ini selesai, Tuan Muda Ma pasti akan merasa bahwa dia adalah seorang mata-mata yang sangat baik. Kelak jalanku pasti akan lebih lebar. Perasaan Juna bisa dibilang hampir sama dengan perasaan Dewa Kuda. Ia hanya ingin unjuk gigi di hadapan Zen saja, sedangkan Dewa Kuda, ia ingin unjuk gigi di hadapan Louis. Kebetulan sekali. Di sisi satunya, wajah Aurelia tampak sangat merah, namun di matanya terbesit sebuah senyuman yang aneh. Pacar masa depannya ini benar-benar sangat menarik, bisa-bisanya ia menyuruh orang untuk menghajar dirinya sendiri. Nakal sekali, bisa bersama-sama dengan orang seperti ini, seharusnya tidak akan terasa membosankan kan? Tadi saat Louis menerima telepon, Aurelia berdiri tepat di sebelahnya, tapi tidak berkata apa-apa. Apalagi perkataan Louis tadi, orang buta mana yang berani-beraninya menggoda wanitaku. Hal itu membuat perasaan Aurelia sangat gembira. Ia sungguh berharap apa yang Louis katakan adalah benar. Semakin lama ia merasa semakin gembira, wajahnya pun semakin merah. Kedua kakinya sampai terasa lemas. Aurelia memeluk lengan Louis dengan biasa. Dengan wajah merah ia berkata, kalau perlu akting, tentu saja kita harus akting dengan lebih nyata. Louis menatapnya, lalu tersenyum licik dan berkata, sepertinya kau ingin berbuat yang macam-macam padaku dengan mengatasnamakan akting kan? Wajah Aurelia semakin merah. Louis mengetahui pemikirannya, ia merasa sangat malu, ia hendak melepaskan lengan Louis, tapi sedetik kemudian, ia pun merasa ada sebuah tangan besar hangat yang meraba bagian tubuhnya yang menonjol. Kau yang bilang kan, kalau perlu akting, tentu saja harus akting dengan lebih nyata. Wajah Aurelia sangat merah seolah darahnya hampir mengalir keluar. Bersambung.